Mari kita sama-sama berdiri. Salam, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKI. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Untuk itu, marilah kita siapkan diri untuk beribadah di hadapan Tuhan di Minggu Ko Isi Modi Ginite. Hari ini yang dilaksanakan oleh HKI Simaho Janji Parilitan, Resort Dolok Sanggul, Daerah 9 Humbang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 116 ayat 1 sampai 2. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu, menguatkan kami untuk mengerti dan menghayati firman-Mu, supaya hati kami senantiasa haus akan firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus susu yang murni dan rohani. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Perihalalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Bernyanyi kita buku nyanyian nomor 165 ayat 1 sampai 3. Yesus Tuhanku.
Tuhan aku bertelut mengaku dosaku. Ampuni aku hamba-Mu, terima jiwaku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami, orang-orang yang hina ini, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami, orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Meteraikanlah ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan kudus kepada melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian nomor 681 ayat 1 sampai 2. Sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Firman Tuhan sebagai epistel tertulis di Wahyu 21 ayat 5 sampai 7, kita membaca responsoria. Demikian bunyinya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Berbahagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Biar roh
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKI nomor 707 ayat 2 sampai 3. Saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihadapnya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha Baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Allah atau kabar baik di minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yeskel 36 ayat 22 sampai 27. Kitab Yeskel 36 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya bacakan untuk saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namamu yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan melahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhala aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, minggu hari ini adalah hari setelah Paskah. Hari pertama setelah Paskah. Minggu yang lalu kita masih merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita umatnya dilahirkan menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru disebut dengan minggu hari ini, yaitu quasi-modogeniti. Itulah manusia yang dilahirkan dengan yang baru, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau bayi yang baru lahir, apa yang dibutuhkan? Apa-apa saja yang dibutuhkan bayi yang baru lahir. Dia belum bisa makanan yang keras. Dia masih susu murni. Hanya itu saja. Kalau dikasih yang keras, mungkin anak itu akan menjadi sakit. Artinya bahwa iman kita bertumbuh adalah atas berkat firman Allah. Iman tidak bertumbuh karena dengan logika. Tidak ada iman haporsiaon tumbuh dengan logika. Tidak ada itu. Atau karena politik atau yang lain. Tapi iman kita tumbuh dengan kebangkitan Yesus berdasarkan firman yang ada di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau ada yang mengatakan imannya bisa tumbuh dengan kekuatan, kemampuan atau yang lain, itu salah. Iman kita tumbuh karena ikut campur tangan Tuhan dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, minggu ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, mau menjelaskan kepada kita tentang pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka terbuang ke Babel. Ada pemahaman yang keliru. Mereka beranggapan bahwa Tuhan Allah menebus dosa mereka, bahwa Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kejahatannya. Mereka merasa karena kepribadian mereka. Jadi ada istilah, aku dikasihi karena saya baik. Aku diselamatkan karena diri saya. Itulah pemahaman bangsa Israel. Padahal mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka diampuni oleh Tuhan adalah karena kekudusan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau mengembalikan namanya yang kudus yang telah dirusak oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel saat itu memang banyak melakukan kejahatan. Tapi Allah mau supaya mereka kembali. Disinilah Yesekiel disuruh Tuhan, disuruh Allah untuk menasihati mereka. Berulang kali nabi-nabi, rasul disuruh Tuhan supaya orang Israel balik dari kejahatannya. Tapi mereka tidak mau mendengar. Bahkan mereka semakin brutal. Mereka semakin keras hati. Mereka berbuat semau gue. Disinilah Tuhan punya inisiatif. Bagaimana supaya bangsa itu kembali ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Yesekiel adalah seorang yang ikut terbuang, yang ikut dijajah atau diperbudak. Tapi dia dipilih Tuhan melihat situasi Israel yang sudah merajalela. Orang Batak bilang ngamangi sobut pangalahona. Sudah susah, mereka sudah mengeraskan hati. Disuruh para rasul, nabi untuk menasihati mereka, bahkan menyampaikan hukum Allah. Apabila mereka tidak berubah, apabila mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang. Tapi mereka tidak mau bertobat. Malah semakin jugal, kata orang Batak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus, orang Israel itu semakin mengeraskan hati. Kita bayangkanlah kalau mengeraskan hati, rohana koras, kata orang Batak.
keras hati. Kalau keras kepala masih bisa dipecahkan dengan mesin pemecah. Tapi kalau keras hati, bawa matilah keras hati. Kalau ada orang keras hati, kemanapun caranya menasihati orang yang keras hati, udah susah itu, nggak bisa lagi. Harus Tuhanlah yang langsung campur tangan. Kalau nasihat dari hula-hula dari siapapun, nggak bisa kalau orang yang keras hati. Karena orang yang keras hati, di dalam jiwanya itu, dalam otaknya itu ada khosom, dendam, ada iri dengki, merajalela di dalam otaknya, dalam hatinya. Makanya kalau ada keras hati di rumah kita, di tempat kita, di lingkungan kita, berdoa banyak supaya Tuhan turun ke sana. Karena mereka tak akan pernah bisa berubah kalau enggak Tuhan sendiri yang mau merubah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada pernah cerita tentang orang keras hati. Dalam suatu pertandingan olahraga, diundang beberapa negara dari berbagai penjuru dunia, diundang untuk bertanding dalam olahraga. Salah satu cabang olahraga itu adalah karate. Karate ini memecahkan balok paling banyak 10 atau batu bata. Diundanglah negara Cina memecahkan batu bata dengan kekuatan tangan. Dibuat 6-7 batu bata, dipukul pecah. Semua orang bertepuk tangan. Luar biasa negeri Cina katanya. Diundang lagi Amerika, tambah lagi jadi 7. Dipukul pecah, semua tepuk tangan. Sampai lagi ke Jepang, sampai 10 batu bata, dipukul batu bata pecah, semua tepuk tangan. Dan satu lagi entah dari negara mana itu, dipanggil, tunggulah dulu katanya, gampanglah itu, mau 10 batu bata, mau 20 batu bata bisa pecahkan. Jadi akhirnya dia datang, dibuatlah batu bata ini sampai 15 untuk dipatahkan, dipecahkan. Panitia mengatakan harus tangan yang memecahkan. Jadi dia mengatakan, aku harus kepala memecahkannya. Katanya entah suku mana, tapi dari Indonesia lah itu ketika itu. Entah suku mana kurang tahu. Tapi dia berkeras supaya kepalanya memecahkan batu bata ini. Akhirnya panitia mengizinkannya. Dibikinlah sampai 15 batu bata. Dipecahkan oleh kepalanya lah batu bata ini. Tapi semua orang diam. Kenapa semua orang diam, Bapak Ibu? Tidak senang. Yang tadi sampai 10 masih tepuk tangan. Tapi yang ini tidak ada yang tepuk tangan. Memang pecah 15 batu bata. Tapi kepalanya juga ikut pecah. Itu makanya orang enggak tepuk tangan. Inilah orang yang disebut tadi keras hati. Kalau keras kepala udah pecah kepalanya, hatinya yang keras. Jadi susah dibilang sama orang yang keras hati. Seperti bangsa Israel ketika itu. Banyak sudah nabi, banyak sudah para rasul menasihati mereka. Dan terakhir disuruh si Ezekiel supaya mereka mau berubah. Tapi mereka tak mau berubah. Akhirnya mereka diizinkan Tuhan bangsa Babel untuk memperbudak mereka. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau lagi nasihati, kalau kita keras hati, pasti kita akan kena hukum. Disinilah Tuhan merasa bagaimana bangsaku ini buaran non umaton, kalau kubiarkan hidupnya terlunta atau tersiksa. Maka Tuhan punya inisiatif, mereka harus kuampuni kata Tuhan. Dengan mentahirkan mereka dengan air yang suci. Tuhan membaptis mereka supaya mereka mau berubah atau bertobat ke jalan yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kita juga
sampai hari ini bahkan hampir semua orang menyadari betapa sulitnya hidup tanpa dosa. Tak satu pun manusia sepakat bahwa kita luput dari dosa. Hampir semua orang mengaku dan menjalani hidupnya sulit hidup tanpa dosa. Di antara kita yang hadir pada saat ini, dimanapun saat ini, bahwa hidup manusia tak ada yang luput dari dosa. Walaupun hampir semua orang menyadari situasi yang demikian, yang selalu dengan dosa. Semua sepakat tidak ada apa-apa di balik dosa itu. Sebagian manusia cenderung menjadikan keadaan dengan godaan dunia. Jadi kalau kita ditegur, kalau kita dibilang berdosa atau dibilang salah, kita sering mencari kambing hitam. Saya talului do panoposanna, ini orang Batak, ati manginang ati. Kita selalu mencari kambing hitam. Kalau kita disalahkan orang lain. Bahkan yang paling miris lagi, kita selalu menyalahkan setan. Sering kita dengar sudah sibolison katanya, ati manginang ati. Padahal iblis tak pernah sibuk dengan manusia. Kenapa kau ngamuk? Iblis tadi yang bikin aku ngamuk katanya. Padahal iblis enak di sana rapat dan tidur. Manusia memang yang telah lebih iblis daripada iblis yang sesungguhnya. Jadi sering manusia itu tidak mendengar suara Tuhan yang sungguh lembut memanggil kita. Oh Anui, jangan begitu. Kita sering mengabaikan Tuhan memanggil kita dengan suara yang lembut. Makanya tadi ada lagu kita, Yesus memanggil, suaramu ku dengar, kata lagu kita itu, dengan lembut memanggil saya. Tapi manusia sering mengabaikan suara Allah yang sangat lembut memanggil kita. Apapun Bapak Ibu pekerjaan kita di dunia ini, kalau kita kerjakan dengan melibatkan Tuhan, apapun yang kita lakukan, kalau itu melibatkan Tuhan, yakinlah pekerjaan kita akan terberkati. Allah berkali-kali menegur kita, memanggil kita dalam setiap langkah kita. Dia selalu mengingatkan kita, tapi kita nggak mau dengar. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu dalam setiap pribadi umat manusia. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita supaya sering bersekutu dengan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu berusaha menjadikan manusia menjadi orang-orang yang taat. Dari orang yang keras hati menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Terkhusus jemaat Tuhan di HKI Simaujaji, Parilitan. Hari ini dalam ibadah ini kita diberikan Tuhan berkat bahwa firman Tuhan diberitakan hampir ke seluruh penjuru Indonesia lewat Nusantara TV ini yang kita cintai. Jadi ini adalah berkat Tuhan. Enggak semua gereja atau warga jemaat yang dijadikan menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Tapi HKI Simaujaji hari ini Parilitan dipilih Tuhan menjadi sarana pemberitaan firman-Nya ke seluruh penjuru Indonesia sampai pelosok Indonesia. Maka kita layak bersyukur kepada Tuhan. Amin. HKI Parilitan Simaujaji sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Karena gereja ini dipakai Tuhan untuk memberitakan firman ke seluruh penjuru Indonesia. Dan itulah suara Tuhan yang selalu mengingatkan kita dari kemarin. Oi HKI Simaujaji, engkau dipilih, tapi kita mendengar. Kita dengarkan suara Tuhan hingga hari ini berita atau firman Tuhan bisa kita siarkan
lewat HKI Parilitan ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus membuka naluri kita, hati kita. Karena Tuhan selalu memanggil kita, selalu berbisik kepada kita. HKI Simaujaji, jadilah engkau jadi saluran berkat-Ku, kata Tuhan. Dan aminkanlah itu Bapak Ibu. Hari ini dengan wajah Ibu yang cantik-cantik luar biasa. Kalau kemarin kita lihat di sana, sekarang kita lihat lagi di gereja ini ibu-ibu, hampir tadi saya tak kenal. Karena wajahnya yang cantik-cantik. Kata orang Parilitan itu jauh dari kota. Parilitan itu jauh dari keramaian. Di situ manusianya katanya kurang cantik. Ternyata gak kalah dengan yang di kota Jakarta. Luar biasa, suaranya juga merdu. Nak peopung-opung, suaranya juga masih 17 tahun ke atas. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan ke segala makhluk. Dan buat saudara kami dari Nusantara TV, kami berterima kasih dengan acara ini. HKI Simaujaji dilibatkan dalam pelayanan ke seluruh Indonesia lewat Nusantara TV. Jadi buat kita semua Bapak Ibu, terkhusus kita jemaat Tuhan di HKI Simaujaji ini, mari selalu dengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan selalu menegur kita, menyapa kita dalam setiap detak jantung kita. Sering kita memang merasa berbanding terbalik yang terjadi dalam hidup kita dengan yang kita rencanakan. Kalau kita selalu memakai logika atau utok-utok kita ini, sering berbanding terbalik dalam kehidupan kita, maka untuk itu kita menjadi jauh dari Tuhan. Aku berdoa supaya kayak gini, ternyata sebaliknya. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita. Apalagi hari ini Tuhan melahirkan kita kembali dengan yang baru. Kalau kita renungkan firman ini gak masuk akal. Masa udah tua lahir lagi? Tapi di dalam Tuhan, dalam firman-Nya kita dilahirkan untuk berperangai yang baru. Itu maksudnya. Karena perangai yang buruk sebelum Yesus menebus kita, tidak bisa lagi sebenarnya diampuni. Kalau kita merenungkan perbuatan kita renungkan yang kita perbuat selama ini, nggak akan bisa diampuni. Tapi Yesus mau datang, Yesus mau mati, Yesus mau mati di salib untuk dosa-dosa kita, maka kita bisa lahir baru. Lahir baru, perangai baru. Ikododo roha naik baru. Tidak cukup cuma makeup yang baru, harus ikut juga hati yang baru. Karena orang yang bermakeup, yang berpakaian belum tentu sama di dalam hati. Harus baru semua. Wujud dari hatimu itu nampak dari wajahmu. Kalau wajahmu agak cemberut, yakinlah hatimu pasti tidak senang. Yakinlah, pasti. Kita tanya diri kita masing-masing. Kalau cemberut buat kita, hati kita pasti ikut cemberut. Tapi wajah kita yang cerah senyum, pasti hati kita juga senyum. Dan inilah hari ini sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengan menyapa kita hari ini, mengingatkan kita hari ini, kita dilahirkan dengan hati yang baru. Kita dilahirkan dengan perangai yang baru, dengan tindakan yang baru, supaya Tuhan juga selalu memberikan berkat yang baru. Yakinlah Bapak Ibu, dengan mendengar suara Tuhan, dengan menghiraukan suara Tuhan, pasti berkat Tuhan pasti berkelimpahan bagi kita, terkhusus untuk jemaat HKI Parilitan Simaujaji. Amin. Itulah Bapak Ibu, kita sangat berbahagia hari ini. Ibadah kita hari ini
yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin ibadah kita, supaya kita diberkati hari ini dan sampai anak cucu kita pasti akan mendapat berkat apabila kita selalu mendengar, merindukan Tuhan setiap saat, merindukan Tuhan dalam setiap langkah kita, seperti anak yang baru lahir. Jangan merindukan hal-hal yang lain di dunia ini, rindukanlah Tuhan. Harapkanlah Tuhan dan bergantunglah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan segala keluhanmu dan segala permohonanmu. Dan itulah Bapak Ibu, kita ingatlah bahwa Tuhan tak pernah jauh daripada kita kalau kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah ya Tuhan kami, buat cinta kasih-Mu yang selalu setia menyertai kami. Terkhusus Tuhan yang memberikan kesempatan yang indah ini untuk kami pakai bersekutu, mengumandangkan kidung pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jadikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami menjadi suluh dalam kehidupan kami ketika kami berjalan dalam kegelapan, dan menjadi tongkat dalam hidup kami ketika kami berjalan dalam dunia yang fana ini. Tuhan kami yang baik, kami juga berdoa buat acara ini, buat ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menuntun ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan semua para pekerja, para hamba-Mu, para radomu, dan semua yang ikut ambil bagian dalam acara ini, dalam ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka juga Tuhan ikut bersukacita dalam berkat dan karunia Tuhan. Tuhan kami yang baik, kami juga berdoa buat seluruh kehidupan kami, dalam setiap detak jantung kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi nama Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 753 ayat 1. Kita nyanyikan bersama.
Warta jemaat pada minggu kuosi mau degeniti hakai si mau janji parlilitan resok dolo sanggul daerah 9 Humbang. Minggu ini kita melakukan ibadah secara online yang disiarkan oleh NTV, dan kita seluruh warga jemaat berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kesehatan di dalam melakukan setiap aktivitas kita, dan seluruh warga jemaat Hakai semua janji tetap dalam lindungan Tuhan. Itulah yang menjadi warta jemaat kita, dan doa syafaat saya bawakan sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Atas kasih dan penyertaan-Mu, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita bagi kami semua Bapa. Sehingga kami bisa datang dari rumah kami masing-masing menuju rumah-Mu yang kudus ini untuk melakukan ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersukacita di dalam ibadah kami ini. Berikan kesehatan, berikan sukacita bagi kami semua yang hadir saat ini Bapa. Biar dalam lindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu, berikan sukacita, berikan hikmat, berikan damai sejahtera bagi kami semuanya Bapa. Biarlah kami menjadi pembawa damai, pembawa sukacita bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Tuhan, kami hari ini beroleh sukacita Bapa, di mana pada minggu ini, minggu kuose di community ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Bapa. Jadikanlah kami Bapa yang tetap berpengharapan seperti bayi yang baru lahir ya Tuhan, yang selalu rindu akan kasih sayang orang tua, terlebih kasih sayang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat stasiun Nusantara TV ya Tuhan, yang beroleh kemurahan sehingga mereka Bapa menyiarkan ibadah kami ini. Biarlah Engkau Bapa yang berkati seluruh, mulai dari dirut sampai kru NTV ini ya Tuhan. Engkau berkati semuanya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemurahan rezeki, Engkau berikan kebahagiaan Bapa. Biarlah mereka Bapa menjadi saluran berkat bagi negara kami ini Bapa, dan bagi semuanya yang menonton acara ini juga Bapa. Engkau berkati mereka semuanya Bapa. Lindungi mereka, berikan kesehatan, berikan sukacita Bapa dan damai sejahtera. Bagi para pemirsa ya Tuhan yang menonton acara ini, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka Bapa. Yang terbaring di rumah sakit saat ini Bapa, Engkau berikan kesembuhan, pulihkan kesehatan mereka Bapa, agar mereka beroleh kesembuhan, beroleh sukacita, dan pada hari-hari yang akan datang, mereka bisa datang ke gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bawakan juga ya Tuhan Presiden kami, sampai kepala desa Tuhan. Biarlah Engkau Bapa, Engkau berkati mereka semua Bapa, Engkau perlengkapi mereka dengan kasih sayang kepada Engkau, agar mereka betul-betul memimpin masyarakat dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga membawa seluruh warga jemaat HKI dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, berikan kesehatan, berikan kesembuhan, berikan kemurahan rezeki dan umur yang panjang Bapa. Biarlah kasih-Mu semakin nyata bagi mereka semuanya Bapa. Dan secara umum Tuhan, kami bawakan seluruh warga jemaat Kristiani dan seluruh warga negara Indonesia ini Bapa. Biarlah Engkau Bapa yang berkati, yang menyertai setiap kehidupan mereka, yang memberikan kedamaian, berikan sukacita Bapa,
biarlah kami masyarakat semakin mengerti kedamaian dan menjauhkan sikap-sikap anarkis Bapa. Tapi kasih-Mu lah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami bawakan pimpinan HKI dan seluruh para pelayan, para pendeta, para warga jemaat HKI dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau berkati seluruhnya Bapa. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebahagiaan ya Bapa. Biarlah Engkau Bapa yang menyertai setiap kehidupan mereka, setiap pelayanan mereka, setiap pekerjaan mereka Bapa, dan senantiasa dalam naungan kasih-Mu. Tuhan, secara khusus kami mendoakan HKI daerah 9, Resort Dolok Sanggul, petunjukan seluruhnya Tuhan. Engkau berkati pribadi Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau berikan hati yang selalu menyembah kepada Engkau Bapa. Jangan biarkan oleh karena godaan dunia ini sehingga mereka meninggalkan tugas-tugas pelayanan mereka, tapi Engkau berikan kekuatan bagi mereka Bapa agar senantiasa melayani di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, bagi warga jemaat HKI Simhau Janji Parlilitan, biarlah Engkau Bapa yang berkat setiap kehidupan kami semuanya Bapa, yang berikan sukacita, yang berikan kedamaian Bapa, dan jadikan kami berkat dan pembawa berkat bagi orang lain dengan kasih dan perbuatan kami. Tuhan, kami tidak lupa membawa seluruh warga jemaat yang tidak boleh beribadah di gereja oleh karena berbagai hal Bapa. Kami bawakan ke dalam tangan Bapa. Biarkanlah mereka, Engkau berikan semangat Bapa. Jangan biarkan iman mereka padam oleh karena berbagai macam hambatan dalam peribadatan mereka Bapa. Berikan kekuatan dan semangat bagi mereka Bapa, bahwa semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, mereka beroleh kekuatan di setiap langkah mereka. Bapa yang baik, yang berkata dalam kerajaan surga, biarlah Engkau Bapa yang berikan kedamaian bagi kami semuanya, bagi negara kami ini Bapa. Pimpin kami, sertai perjalanan kehidupan kami. Bertujuan Bapa para hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang menyertai setiap kehidupannya Bapa. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga jemaat. Tuhan, kamilah manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa kami. Basuhlah dengan darah Nabi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kita angkat pujian bagi nama Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 453 ayat 1-2 dan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Di hatiku, janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Jauhkan dariku
kita bangkit bersama-sama, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan putranya kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas. Salam. Terima kasih kepada Nusantara TV telah bersedia mengikuti acara ibadah online HKI Simaho Janji. Sangat berterima kasih atas pemberitaan Injil ini. HKI Simaho Janji berada di Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1940 sampai sekarang 2023, berarti sudah jatuh umurnya 83 tahun. Pada mulanya menjabat sebagai guru huria di HKI Simaho Janji ini, guru jemaat J. Marbun dan pendeta Desi Mare-Mare. Kami beresort dulu di Pakat. Jadi perpindahan kami dari resort Pakat tahun 2003 karena situasi pada saat itu hubungan transportasi kurang lancar ke sana karena situasi. Maka kami pindah ke resort Dolok Sanggul. Jadi menjabat di HKI Simaho Janji sekarang ini sebagai guru jemaat El Boru Hasugian dan pendeta HKI di resort kami, Pendeta A Sitorus sekarang ini.
Jadi jemaat HKI Simaho Janji kalau jumlah jiwanya kira-kira 120 orang dan kakaknya kira-kira 32 kakak. Penatuannya sekarang ini berjumlah 8 orang, 4 laki-laki, 4 perempuan. Jadi kira-kira begitulah sejarah singkat dari HKI Simaho Janji. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di seluruh Indonesia, di Nusantara TV terlebih anak kami, anak rantau dari HKI Simaho Janji mengucapkan salam dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.